A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang rahmati Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana orang yang menjadikan Tuhan sebagai hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Jadi menuhankan hawa nafsu itu akan membuat telinga kita tuli, hati kita mati, dan mata kita buta. Telinga tuli, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, bermata tapi tak melihat. Tapi sebaliknya ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka Allah bikin telinga kita hidup. Informasi-informasi yang orang-orang tak pernah dengar, kita insya Allah akan bisa mendengar dengan baik. Hal-hal yang orang tak sampai, kita sampai. Hal-hal yang orang-orang tuh tidak bisa rasakan, kita bisa rasakan. Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, peluang, ya kan, kesempatan bisnis, kesempatan amal soleh, kesempatan kebaikan, celah-celah dari berbagai macam keburukan itu akan nampak. Jadi tidak harus nunggu hancur baru mau sadar gitu ya. Jadi bukan kue korket, kue blodar, udah sakit baru sadar. Tidak kayak gitu konsepnya. Kita sudah bisa waspada, sudah bisa hati-hati jauh sebelum kejadian. Maka abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan itu adalah pilihan yang sangat tepat di akhir zaman yang banyak fitnah seperti ini. Terbalik-balik kita ngelihat orang hari ini, yang benar justru malah dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang harusnya jadi tuntunan, ya kan, malah ditinggalkan, yang seharusnya jadi tontonan malah dijadikan tuntunan. Nah, mata perlu waspada, telinga perlu peka, lebih peka, mata, hati harus lebih tajam merasa, pintar merasa, bukan merasa pintar. Itulah yang kita perlu lakukan berulang-ulang. Nah, di hari ini, hari Jumat, hari yang penuh berkah ini, abang, kakak, saya tadi lihat-lihat ayatnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu ayat yang mungkin jarang diamalkan, dan bisa jadi hari ini jadi amalan. Saya izin hari ini tidak lama karena pagi ini harus persiapan untuk bahagia camp di Lampung. Jadi insya Allah acaranya akan dimulai jam 8 pagi. Jadi saya insya Allah akan merapat ke lokasi acara. Lihat surat Az-Zariyat hari ini, abang, kakak. Ada surat Az-Zariyat, surat ke-51. Ayatnya dari ayat 15. Surat 51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dapat ya? 51-15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, muhsinin. Muhsinin itu tetap berbuat baik walaupun orang jahat sama kita. Tetap mengatakan yang baik-baik walaupun mungkin kondisi tidak sesuai. Muhsinin itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Dan jika engkau tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ini ihsan namanya. Siapakah yang masuk surga itu? Kanu qabla dzalika muhsinin. Apa saja ihsannya mereka? Nomor 1 Allah bilang, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidur. Jadi bangunnya awal. Saya pun lagi belajar teman-teman, saya pun lagi berusaha juga untuk bangun awal, mandi sebelum subuh, kemudian
pakai baju yang terbaik, ya, ndak akan mandi kecuali ndak akan sholat subuh, ndak akan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum dalam kondisi sudah baju yang terbaik. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un itu sedikit sekali tidurnya, menjauhkan diri dari tempat tidur mereka. Nah, 51 ayat 15 ya, mudah ngingat insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, ini yang saya mau tekankan. Saya mau ngajak abang kakak untuk mempraktekkan ini. Ini amalan jarang diketahui orang. Ini amalan sangat istimewa. Jadi kalau abang kakak sudah mulai terbiasa dengan bangun sebelum subuh, misalnya azan subuh jam 4.30 misalnya gitu. Nah, jam 4.15, jam 4:20, kemudian jam 4 kurang 10 misalnya gitu ya. Nah, itu namanya waktu-waktu sahur. Saharo. Kalau jamaknya ashar. Nah, makanya ada istilah makan sahur. Nah, hari ini saya mau nekankan ini. Saya satu materi ini ya. Hari Jumat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ada amalan yang jarang dilakukan orang, bahkan jarang diketahui. Apa itu? Beristighfar di waktu sahur. Jadi sebelum azan, waktunya itu sebelum azan, 15 atau 20 menit atau setengah jam lah. Setengah jam sebelum azan subuh. Berarti kalau misal azan subuhnya jam 4.30, berarti ini jam 4 pas gitu, atau jam 4 kurang 5, 4 kurang 10. Nah, di waktu itu adalah waktu yang paling mustajab, disebut sebagai muhsinin, yaitu beristighfar di waktu subuh. Beristighfar di waktu subuh ini abang kakak amalan yang sangat istimewa. Jadi kalau karena waktunya disebutkan spesifik beristighfar di waktu subuh. Ini amalannya spesial, ini amalannya istimewa. Jadi ini perintah Allah. Jadi mandi sebelum subuh, istighfar sebelum subuh, nanti jangan tidur habis subuh. Itu amalan-amalan di waktu subuh. Makanya mau dapat berkah itu aja amalannya. Ya bagi orang yang sudah terbiasa itu hal yang biasa gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang sedang berjuang itu perjuangan luar biasa. Saya pun sedang berusaha juga abang kakak. Makanya ya kita sama-sama berusaha gitu ya untuk mempraktekkannya sama-sama. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini Quran ya. Allah yang perintahkan 1444 tahun yang lalu. Misalnya azannya jam 4. Nah, kita tuh azannya baca istighfarnya tuh jam 4 kurang 10, 4 kurang 15. Jadi 4.30 azan, jam 4-nya tuh udah istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Nah, banyak yang bertanya, Ustaz, salah satu fadilah istighfar apa? Salah satu fadilah istighfar adalah kita dibukakan pintu rezeki. Kalau antum yang lagi mencari atau meminta sama Allah peluang rezeki itu, istighfar tuh pembukanya. Istighfar tuh menyembuhkan penyakit. Istighfar tuh membuka semua jalan kebaikan. Istighfar tuh mendapatkan perlindungan. Jadi istighfar sama dengan dilindungi. Kalau saya minta sama Allah, istighfar tuh salah satu fadilah yang saya minta adalah saya minta perlindungan dari Allah. Fadilahnya adalah minta perlindungan, karena fitnah hari ini di mana-mana, kemudian ya ancaman dari mana-mana, dari makhluk berbentuk jin dan manusia, fitnah berupa fitnah berupa harta, fitnah berupa perempuan, fitnah berupa jabatan. Itu semua fitnah. Fitnah itu artinya ujian harta, ujian wanita, dan ujian jabatan. Nah, abang kakak, kita lanjutkan ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada hak dari orang lain dari harta yang kita miliki, dari orang-orang yang meminta atau yang tidak meminta. Jadi banyak juga orang-orang yang susah abang kakak itu yang tidak pernah minta dan tidak mau minta.
Oke. Lalu wafil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Salah satu hal yang membuat pertolongan Allah itu datang adalah ketika kita yakin bahwasanya pertolongan Allah datang. Banyak orang yang berdoa tapi dia membatalkan doanya. Nah, kita hari ini belajar Abang Kakak untuk berdoa dan meyakini apa yang sudah kita ucapkan. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Menolong, Allah Maha Membantu. Itu adalah salah satu wirid zikir yang bisa kita baca untuk meyakinkan pada diri kita bahwasanya pertolongan Allah itu pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang. Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, dan seterusnya. Dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu terdapat tanda-tanda, tidakkah engkau melihatnya, kata Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit juga ada rezeki-rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ini yang saya suka di ayat 23-nya. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahum lahaqqu mislama annakum tantikun, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, ini guru saya kalau menjelaskan ayat ini nih, beliau bilang ini tidak hanya terjadi di akhirat. Memang secara penjelasan ayat ini cerita tentang orang-orang di surga, tapi Abang Kakak perlu tahu wa fi ardi ayatun lil muqinin. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di muka bumi itu terjadi tanda-tanda apa yang terwujud bagi orang yang meyakininya. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantikun. Nanti kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman dulu waktu saya masih ngerintis gerakan infak beras di 2012. Saya udah bilang dari awal, insya Allah suatu saat nanti kita akan go nasional. Insya Allah kita akan sampai muncul lagi ke permukaan. Walaupun saat itu saya sedang jualan kopi di pinggir jalan, saya sedang buka klinik terapi di garasi. Tidak ada yang kenal saya saat itu, ya handphone saya juga saya matikan seringnya gitu, karena tidak berani buka sosmed karena takut di situ isinya orang sindir-sindir saya gitu. Belum kuat, belum siap mental gitu. Tapi saya yakin insya Allah dari Kalbar menyapa Indonesia, dari Pontianak menyapa Indonesia bahkan dunia. Dan hari itu rasanya tidak mungkin gitu, dan orang-orang pasti akan meremehkan dan mengatakan mau mimpi merampok jangan gitu. Tapi alhamdulillah saya didukung oleh istri, didukung oleh orang tua, didukung oleh ibu, didukung oleh mama, didukung oleh orang-orang baik sekeliling saya mendoakan. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita semuanya ada di titik ini, dan kita semua teman-teman tidak bisa meremehkan gitu doanya orang samping kiri kanan kita, doa keluarga kita, doa istri kita, doa anak kita, doa orang-orang yang menyayangi kita karena Allah. Nah, maka bicaralah yang baik-baik. Fa wa rabbis samawati wal ard innahum lahaqqun mislama annakum tantiqun. Natoko, apa yang kau ucapkan, what do you say. Di situ tidak disebutkan yang baik-baik saja yang kau ucapkan, enggak. Tapi Allah sebutkan apapun yang kau ucapkan akan terjadi. Berarti kalau hati-hati nanti jatuh, kepalanya pecah, itu yang terjadi. Turun nak, turun. Jadi kalau ngelarang anak tuh gitu, jangan doakan yang buruk-buruk. Kadang-kadang saya dengar orang tua gitu ya, oh nanti jangan di jalan, nanti tabrak mobil. Coba ganti kata-katanya tuh. Jangan naik-naik tangga, nanti jatuh, patah tulangnya dan segala macam. Ngapa harus sebut-nyebut yang kayak gitu? Turun nak, bahaya, hati-hati nak. Ya kan? Say what you want. Sekali lagi ya, say what you want. Katakan apa yang misalnya gini,
suamiku coba berhenti dulu main handphonenya, temankan saya yuk, gitu loh. Ini pakai kode-kode, manalah paham laki-laki tuh main handphone ya terus. Dilajak kan sekalian. Gak usah balik sekalian, betul-betul tak balik dia. Jadi antum juga ya harus ngomong gitu, say what you want. Kalau mau sesuatu tuh usah pakai kode-kode gitu. Nggak semua orang bisa paham kode antum itu. Say what you want. Langsung katakan, jalan yuk, makan yuk, lapar mau makan, gitu, enak gitu. Suami-suami juga harus paham gitu ya ketika dia ngomong tuh belok, tanya mau apa sayang, mau beli apa, mau makan apa, ya kan? Kemarin kita udah belajar kan. Jadi abang kakak, say what you want. Hati-hati dengan ucapan fawarabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Ya. Jadi harus say what you want. Say what you want. Say what you want. You are what you say. Ucapkan langsung, ya kan? Say what you want, to the point, jangan pakai kode-kode. Nanti antum udah tahu kan berharap sama manusia, kecewa, ngomong say what you want. Ucapkan apa? Saya mau ini ya, mau makan ini misalnya. Kita nih apa kayak laki-laki, otaknya tuh pendek gitu. Nggak sampai dia nak mikir panjang-panjang tuh. Yang perempuan ditakdirkan Allah berbeda cara berpikirnya, tapi bukan berarti kita bisa saling dan langsung bisa paham maunya apa gitu. Maka untuk memperkecil potensi konflik itu, say what you want. Udah dikode ngomong langsung, udah Ustadz tapi cicing wae. Doakan ABCD. Nah, maka ada 3 poin hari ini yang saya mau sampaikan abang kakak. Satu, tentang beristighfar di waktu malam. Yang kedua, ya kan, pertolongan Allah tuh hanya datang pada yang yakin. Yang ketiga, itu tadi tuh, fawarabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Jadi urutannya jelas. Malam beristighfar, dari mulai dia jarang tidur, dia kan sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Di akhir malam mereka beristighfar. Di harta mereka ada pemberian bagi orang-orang yang memberi, yang meminta ataupun yang tidak meminta. Ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang yakin. Dalam dirimu sendiri juga apakah tidak kamu memperhatikannya, kata Allah. Dan demi langit, dan di langit terdapat rezekimu yang dijanjikan padamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, mudah-mudahan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai 23 ini menjadi panduan baru dalam kehidupan kita, menjadi reminder, pengingat kita. Dan mudah-mudahan ayat ini saya rasanya tidak perlu jelaskan detail-detail, ya kan? Insyaallah abang kakak kita akan sampaikan ini kepada abang kakak semuanya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan kita melakukan 3 poin utama tadi. Istighfar sebelum subuh, pertolongan Allah datang kepada yang yakin, ya kan? Termasuk bersedekah itu bagian dari keyakinan kita. Maka hati-hatilah dalam mengucap atau berkata-kata, karena kata-katamu akan terwujud seperti apa yang kau ucapkan. Kalau kau sering nyebut jatuh, patah, capek, letih, itulah yang terjadi. Tapi kalau abang sering nyebutnya, oh iya saya ini ngantuk, maka saya diajarkan sama Wawa tuh, jangan bilang capek, jangan ngeluh, aduh, jangan. Bilang saya ngantuk, perlu istirahat. Ada itu aja obatnya. Jadi kalau ini, kenapa bang? Ngantuk. Tidur. Bangun udah segar lagi insyaallah. Dia bilang capek banget nih badannya, aduh pegel-pegel semuanya, aduh remuk rasanya badan. Itu doa. Bilang ngantuk. Saya ngantuk, tidur. Mengantuk itu kan hadiah dari Allah. Kalau di Quran tuh salah satu rezeki dari Allah itu adalah mengantuk.
Kalau lapar makan, bukan curhat, betul. Ingat ya, di poin terakhir ini, fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Maka apa yang antum ucapkan itu jadi kenyataan. Apa yang antum ucapkan jadi kenyataan. Yakin, percaya. Ya kan? Saya dulu cerita tentang dari Kalbar menyapa Indonesia. Alhamdulillah kan diketawakan orang. Tapi hari ini ya orang yang ketawakan itu pun mungkin juga malu juga gitu. Atau juga bisa jadi tidak percaya juga tetap masih kan. Ya karena ya kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang yang benci kan, karena tidak akan percaya. Tapi juga tidak perlu juga menjelaskan kepada orang yang suka sama kita karena mereka tidak membutuhkan itu. Ya sudah, kita terus berbuat aja. Apa yang diucapkan jadi kenyataan. Saya bisa umroh, saya adalah jamaah umroh selanjutnya, saya adalah maka pemilihan kata-kata tuh yang baik-baik. Misalnya saya bilang kan, ya Allah beri kami rezeki, tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Itu doa. Kesedekah itu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, dan seterusnya. Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun misla annakum tantikun. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas abang kakak. Buat yang ada di Lampung dan sekitarnya, insyaallah ketemu di Bahagia Camp. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Mohon doanya abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.